kali ini kita akan mengupas mengenai DigiLib dan repository yang tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Ketua Perpustakaan yaitu Pak Bari. Oke, langsung saja ya. Saya share screen. Ini ada materi sedikit yang kita rangkum di PowerPoint. Teman-teman dari FKIP dan FST, hari ini kita melakukan sosialisasi penggunaan digital library. Kemarin sesi pertama kita sudah bareng sama Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Tarbiyah, dan FSA. Nah, hari ini gilirannya Fakultas Pendidikan, FKIP, dan FST. Oke, langsung saja. Ini jadi kita sambil mengenalkan perpustakaan ya teman-teman. Bagi mahasiswa baru yang misalnya kalian belum pernah ke perpustakaan, belum tahu isinya perpustakaan, kita akan jelaskan sedikit. Oke. Yang pertama ini adalah bagian dari pengembang perpustakaan. Yang pertama adalah Kepala Perpustakaan, Pak Bari, yang tadi melakukan sambutan. Kemudian ada Bu Dea Alfi Agustina, dan saya sendiri Nur Kuniatul Muslihah. Nah, otomasi perpustakaan Wonogiri ini adalah penjelasan mengenai perjalanan perpustakaan Wonogiri melakukan otomasi. Otomasi itu artinya semacam sistem digital yang kita gunakan dari waktu ke waktu. Pertama, dulu sebelum pengembangan digital library, kita pengolahannya itu secara manual. Jadi peminjamannya manual, pengolahannya manual, pencatatan semuanya dilakukan secara manual menggunakan ATK. Nah, ini dari buku. Kemudian tahun 2012 hingga tahun 2021, perpustakaan Wonogiri ini menggunakan sistem SLIMS. Ini. Kemudian dari tahun kemarin sampai saat ini kita menggunakan sistem otomasi SIM perpustakaan, ya digital library ini. Gitu. Jadi kita digital library ini terkoneksi dengan SIM kampus. Jadi terkoneksi dengan SIM dan mahasiswa bisa mengaksesnya gitu. Nah, untuk SLIM ini kita sebenarnya masih bisa mengakses, cuman masih banyak buku yang tidak akurat. Jadi pencatatannya banyak yang nggak akurat di sini. Jadi kita mulai tahun kemarin memasukkan koleksi-koleksi yang ada di sini di SLIMS dialihkan ke SIM perpustakaan gitu. Nah, ini untuk mahasiswa yang belum pernah ke perpustakaan ya teman-teman. Biasanya kan masih bingung caranya itu gimana sih masuk ke perpustakaan. Kadang tuh ada yang sampai takut masuk perpustakaan karena belum pernah masuk, jadi bingung sendiri. Ini kita kasih tahu caranya. Yang pertama, masuk aja ya, masuk. Kemudian mengisi daftar hadir dengan memasukkan NIM di komputer absen. Jadi ketika kalian masuk, itu di sebelah kanan nanti ada komputer absen.
khusus untuk mahasiswa yang baru masuk perpustakaan. Nanti kalian ketik NIM-nya, kemudian di-enter, dan akan muncul nama kalian. Gitu. Kalau muncul, berarti kalian sudah berhasil melakukan absen. Kalau tidak muncul, kemungkinan NIM-nya salah atau NIM kalian belum diaktifasi. Nah, jadi kalian tinggal bilang ke staf perpustakaan, nanti bisa diuruskan. Kemudian yang kedua adalah meminjam kunci loker ke petugas perpustakaan dengan menyerahkan kartu identitas. Jadi untuk tas ransel itu memang tidak boleh dibawa masuk ya teman-teman. Jadi harus dititipkan, ditaruh di loker. Nah, lokernya ada kuncinya, nanti minta kunci ke staf perpustakaan dengan jaminan kartu identitas. Gitu. Bagi mahasiswa yang belum punya KTM, bisa pakai KTP, bisa pakai SIM. Terus nomor 3, meletakkan barang bawaan ke dalam loker. Yang terakhir, dilarang membawa makanan atau minuman kecuali air mineral. Jadi ini untuk menjaga kenyamanan bersama ya. Jadi kita memang tidak memperbolehkan membawa makanan atau minuman kecuali air mineral. Kalau mau makan, silahkan di luar area ruangan perpustakaan. Nah, ini adalah media sosial yang kita miliki di perpustakaan. Media informasi yang bisa menghubungkan antara perpustakaan dan pengguna perpustakaan. Yang pertama ada Digilib yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada repositori, email perpustakaan, YouTube perpustakaan, dan Instagram perpustakaan. Nah, bagi teman-teman nih yang belum follow Instagram dan belum subscribe YouTube-nya, silahkan di follow dan subscribe sekarang. Karena informasi-informasinya terupdate ada di sana. Oke. Ini langsung saya jelaskan, saya arahkan ke Digilib ya teman-teman. Bisa langsung praktek lewat komputer atau gadgetnya masing-masing. Nah, teman-teman bisa langsung buka browsernya masing-masing ya. Kalau mau langsung segera mau praktek sekarang, bisa. Atau diperhatikan dulu. Ini alamatnya ya. Nah, ini adalah alamat dari Digilib Sunan Giri. Jadi kalian bisa langsung praktek. Login. Ini adalah tampilan awal dari Digilib ya teman-teman. Ketika kalian mengunjungi laman Digilib, ini adalah tampilan awalnya. Tuh, jadi ada berandanya di sini. Ada kolom informasi dan tentang kami. Nah, di sebelah tengah ini adalah kolom pencarian pustaka. Jadi kalian bisa mencari koleksi yang kalian inginkan. Apakah ada di perpustakaan Unugiri, apakah tersedia. Itu caranya bisa mengetik kata kuncinya di sini nanti.
Kemudian di sebelah kanan ini ada login member. Ini adalah member dari Digilib yang bisa diisi dengan NIM-nya masing-masing dan kata sandinya sesuai dengan SIM. Jadi kalian kan punya akun SIM untuk mahasiswa. Nah, itu nama penggunanya itu adalah sama persis dengan ketika kalian login di akun SIM kalian. Kemudian directory ini adalah jumlah koleksi yang ada di perpustakaan. Karena SIM perpustakaan ini terhitung baru ya teman-teman, baru 1 tahun. Jadi kita fokus untuk memindahkan sistem lama ke sistem SIM. Jadi kita kebanyakan ini koleksinya ada di jenisnya ada di buku. Kita langsung praktek login-nya ya teman-teman. Ini bisa kalian ketik NIM-nya masing-masing ya teman-teman. Kemudian kata sandinya disesuaikan dengan kata sandi masing-masing. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti kalian sudah berhasil masuk di akun Digilib. Nah, tampilannya ini akan berubah ya. Jadi ini akan muncul menu-menu baru yang hanya bisa diakses oleh member dari Digilib. Kita coba satu-satu. Kolom informasi, ini adalah informasi-informasi terkait perpustakaan yang bisa kalian lihat di sini. Nah, kalau berita, bentar ya. Nah, ini berita ini isinya adalah aktivitas terbaru dari perpustakaan. Tapi karena ini memang belum diisi, jadi masih kosong. Kemudian ada di menu informasi ini ada guide atau bantuan. Ini harusnya muncul ya di komputer, tapi di share screen saya ini tidak muncul, tapi ini sebenarnya muncul ya. Ada panduan bagaimana kita menggunakan digital library ini, menggunakan Digilib. Kemudian kalian bisa menghubungi perpustakaan melalui Digilib ini. Caranya dengan mengklik hubungi kami, kemudian isi setiap kolom ini sesuai dengan identitas kalian. Kalian juga bisa melakukan kritik dan saran, nanti akan diterima oleh perpustakaan. Lalu yang terakhir, kontak online. Ini adalah riwayat dari teman-teman ketika mengirim ini ya. Jadi ketika kalian mengisi kolom di hubungi kami ini, dia itu ada di sini. Nah, riwayatnya ada di sini. Gitu. Kalian sudah pernah mengisi apa misalkan. Itu ada di sini. Yang ketiga, ini tentang kami, ada fasilitas, layanan, koleksi, dan keanggotaan. Kita coba lihat. Ini adalah fasilitas yang tersedia di perpustakaan. Ada komputer absen, komputer katalog, komputer tugas akhir, penelusuran tugas akhir online, komputer internet, serta meja diskusi dan meja baca.
Jadi teman-teman yang di perpustakaan ini tuh bisa diakses juga di perpustakaan ya, di Jilib. Ini kita sudah menyediakan komputer yang khusus digunakan untuk mahasiswa yang mau menelusuri buku gitu. Dan juga bisa untuk mencari skripsi yang dalam bentuk file. Jadi di repository itu nanti kalian bisa mengaksesnya di komputernya perpus yang disediakan khusus untuk mahasiswa. Kemudian ada layanan informasi, promosi kerjasama, multimedia, layanan serial, referensi, sirkulasi, dan bebas pustaka. Ini layanan yang meliputi kegiatan di perpustakaan ya, serta koleksi-koleksinya jenisnya apa aja gitu. Nah, ini koleksi yang ada di perpustakaan, ada buku referensi, ada tugas akhir, majalah, jurnal. Nah, untuk e-jurnal ini kita belum bisa menyediakan, seperti katanya Pak Bari tadi, karena masih terkendala, jadi untuk e-jurnal ini mungkin teman-teman bisa mengaksesnya lewat laman LPPM, karena mereka yang mengkoordinir jurnal kampus gitu. Jadi untuk perpustakaan ini hanya menyediakan majalah dan jurnal cetaknya aja. Terus kemudian yang terakhir koleksi dokumentasi berupa surat kabar. Terus ada keanggotaan. Nah, untuk keanggotaan ini mahasiswa aktif ya teman-teman ini dan seluruh sivitas Akademi Unugiri ini sudah secara otomatis menjadi anggota perpustakaan. Jadi tidak perlu melakukan registrasi, tapi jika kalian belum bisa absen, itu hanya tinggal aktivasi aja, nggak usah registrasi dan tidak ada biaya adminnya gitu. Jadi gratis untuk menjadi membernya perpustakaan dengan syarat adalah harus dari Sivitas Akademika Unugiri. Yang keempat adalah kolom pemesanan pustaka. Jadi ini adalah seperti sistemnya booking ya, ketika teman-teman ingin ngebooking buku atau koleksi yang ingin kalian pinjem tapi masih dipinjem orang lain misalkan. Nah, itu ada di sini. Tapi ini belum bisa dioperasikan. Tuh. Mungkin nanti ke depan kita bisa mengembangkan kolom ini ya. Jadi bisa digunakan oleh mahasiswa. Yang kelima adalah laporan peminjaman. Nah, ini ada pustaka yang sedang dipinjam serta riwayat peminjaman. Jadi pustaka yang sedang dipinjam ini adalah buku apa sih yang sedang kalian pinjam saat ini. Nah, itu nanti akan muncul di sini. Jenis pustakanya apa, judulnya apa, tanggal peminjamannya kapan, sampai kapan, dan kalau misalkan ada denda itu akan muncul di sini. Gitu. Nah, untuk riwayat peminjaman ini isinya adalah buku-buku yang pernah kalian pinjam. Jadi sejarahnya kalian pernah pinjam apa itu nanti akan muncul semua di sini. Yang terakhir ini adalah pengusulan pustaka. Nah, bagi teman-teman yang mungkin merasa perpustakaan ini koleksinya kurang ini misalkan, nah, kalian bisa mengusulkan lewat di Jilib ini. Jadi ada data pengusulan pustaka, bisa kalian isi dengan data-data buku sesuai dengan kebutuhan, diisi judul pustaka, harganya, pengarangnya, dan seterusnya. Nah, nanti ketika kalian sudah menyimpan, ada riwayatnya, ada riwayat pengusulan pustaka di sini. Nah, kalau ini adalah tindakan
dari perpustakaan ya, apakah kami akan mengkonfirmasi dari pengusulan teman-teman, apakah akan direalisasi atau tidak. Kita kembali ke beranda ya. Nah, sekarang kita coba untuk nyari buku di perpustakaan menggunakan Digilib. Caranya seperti ini. Lokasi, ini kalian bisa pilih perpustakaan pasca sarjana atau perpustakaan pusat. Tapi untuk perpus pasca sarjana ini belum sepenuhnya aktif di SIM perpustakaan ya. Jadi lebih banyak koleksinya memang di perpustakaan pusat. Ini boleh kalian isi semua lokasi, boleh. Direktori bisa kalian pilih sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Saya contohkan misalkan buku, jenisnya adalah buku. Kata kuncinya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan ingin mencari koleksi tentang bimbingan konseling. Ini adalah hasil dari pencarian di sistem Digilib. Ada ini ya, 22 hasil, 22 buku yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya contohkan, misalkan bimbingan konseling di sekolah dasar. Bisa diklik judulnya. Nah, ini ada covernya, gambar cover dari buku bimbingan konseling di sekolah dasar. Ada kolom nomor panggil, pengarang, penerbit, dan seterusnya. Nah, nomor panggil ini adalah nomor yang bisa kalian jadikan pedoman ketika mencari di rak-nya. Jadi nomor 371.4 ini berarti buku ini ada di rak 300-an gitu. Jadi teman-teman mungkin ketika nyari buku, nomor panggilnya ini bisa dicatat ya, atau difoto supaya nanti nyari di rak itu lebih mudah. Kemudian, nah ini adalah keterangan dari bukunya, apakah tersedia atau tidak tersedia di rak. Kita lihat di statusnya. Keterangannya ini adalah ada, jadi buku ini itu ada di rak, ada di perpustakaan, bisa dipinjam, dan bisa dibawa pulang. Nah, ketika buku ini dipinjam, ini akan ada keterangannya sedang dipinjam, jadi kalian belum bisa menemukannya di rak. Nah, ini adalah nomor induk buku. Kalau 01 ini berarti buku dengan judul ini hanya ada 1 eksemplar. Saya kira cukup, teman-teman. Semoga paham ya dengan penjelasan saya tadi. Semoga bisa mempraktekkan gimana sih nyari buku di perpustakaan. Oh ya, kalau mau pinjam itu nanti bisa langsung ke petugas perpustakaan. Nanti akan dikasih semacam kartu pinjam yang akan jadi miliknya peminjam gitu. Jadi nggak usah takut untuk datang ke perpustakaan karena sudah dijelaskan tata caranya, sudah tahu gimana prosedurnya, peraturannya gitu. Jadi kami tunggu di perpustakaan. Semoga sosialisasi Digilib ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, saya
kembalikan ke moderator. Masih terupdate dari perpustakaan, jadi bisa di-follow setelah ini. Baik, kita akan langsung masuk ke Digilid. Saya akan share screen langsung ke Digilidnya. Sudah muncul di layar? Jadi alamat Digilidnya, mungkin teman-teman bisa langsung praktek juga di laptopnya. Alamatnya digilid.sunan-diri.ac.id. Jadi kita akan coba bersama-sama ya. Nah, ini adalah tampilan beranda dari digital library kita. Tampilan awal ini berisi OPAC atau Online Public Access Catalog. Kalau bahasa mudahnya katalog online. Jadi biasanya kan kalau di perpustakaan itu bukunya ada banyak ya. Kalau mau langsung nyari bukunya di rak mungkin akan memakan waktu dan sedikit susah. Jadi kita menyediakan katalog untuk mempermudah kita dalam mencari buku di perpustakaan. Jadi misalnya nih, ada yang mau nyari buku di perpustakaan. Aku mau ke perpustakaan mau nyari buku tentang psikologi. Mungkin kan belum tahu ya, rak buku tentang psikologi itu ada di rak mana. Nah, itu bisa dicari tahu di opaknya ini. Oh iya, katalog online-nya ini tidak hanya bisa diakses di perpustakaan, tapi juga bisa diakses dimanapun, di rumah atau di mana saja ini bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman masih di rumah, belum ke kampus, mau nyari buku, mau tahu bukunya itu ada apa enggak, jadi bisa dicari dulu di rumah. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita langsung praktek. Ini adalah tampilan katalog online kita. Ada kolom lokasi, ini bisa dipilih di perpustakaan pusat. Ada kolom directory, ini adalah bentuk-bentuk koleksi yang ingin kita cari. Misalnya kita mau nyari buku, ya tinggal diklik buku. Mau nyari skripsi, nanti tinggal diklik yang skripsi. Jadi seperti itu, kita contohkan ke buku terlebih dahulu ya. Nah, untuk kolom kata kunci, kita bisa gunakan topik dari buku yang mau kita cari atau subjeknya, bisa juga judulnya, atau kalau sudah tahu nama pengarangnya juga bisa dicari di kolom kata kunci ini. Kita akan coba salah satu topik ya mungkin. Kita akan coba pakai topik filsafat. Nah, ini tinggal diketikkan kata kuncinya filsafat, lalu kita klik cari ya teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul buku-buku dengan judul filsafat. Ada filsafat ilmu, ada agama dan filsafat. Nah, semua ini adalah koleksi yang kita miliki di perpustakaan Unugiri. Jadi kalian tinggal pilih salah satu buku yang ingin kalian cari. Misalnya, aku ada mata kuliah filsafat ilmu, mau nyari buku tentang pengantar filsafat. Nah, ini bisa diklik ini dasar-dasar filsafat. Nah, setelah diklik nanti juga akan muncul lagi informasi yang lebih detail dari buku yang kita pilih itu. Ada juga covernya. Nah, ini bisa di zoom. Oh, ini bukunya, gambar bukunya seperti ini. Lalu ada nomor panggil. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari koleksi tersebut di rak. Jadi nomor panggil ini adalah nomor yang juga tertulis di rak perpustakaan Unugiri ya. Jadi kalau mau nyari bukunya ya ini diingat-ingat. Kita juga menyediakan kertas untuk mencatat, misalnya kalau lupa berapa ya tadi nomornya, kita juga menyediakan kertas untuk mencatatnya. Misalnya nomornya 100. Jadi ada di rak nomor 100-an. Nanti kita tinggal menuju ke rak 100, rak nomor 100 seperti itu. Selain itu juga ada kolom yang lebih menjelaskan detail lagi tentang ketersediaan bukunya. Jadi ini kalau statusnya ini ada, berarti buku tersebut memang ada di perpustakaan. Jadi posisinya itu masih ada di perpustakaan. Kalau seringkali kalau sedang dipinjam, itu statusnya berubah menjadi sedang dipinjam. Jadi koleksi tersebut tidak ada di perpustakaan. Seperti itu ya teman-teman.
Nah, ini ada kolom di sebelah kanan, kolom login untuk member. Jadi teman-teman di sini bisa langsung login ke akun Digilibnya menggunakan akun SIM. Jadi kolom pengguna ini diisi dengan nomor NIM dan kata sandinya diisi sesuai dengan kata sandi SIM masing-masing. Kita akan langsung coba menggunakan salah satu akun. Atau teman-teman juga bisa langsung mencobanya ya di komputernya masing-masing. Biar nanti kita tahu masak iya Cik isinya wong itu kono. gimana. Di sini itu isinya apa saja, menu-menunya apa saja, jadi bisa langsung login di Jilid ya. Nah, setelah berhasil login, ini akan muncul informasi penggunanya. Jadi siapa yang sudah login, akunnya siapa ini nanti akan muncul namanya, tipe anggotanya, waktu masuknya, jam berapa, sangat detail kita tampilkan di sini. Nah, tadi kan mungkin ada yang sudah memperhatikan ya, sebelum login dan setelah login itu menu-menunya di sini berubah ya teman-teman. Jadi kalau sebelum kita login tadi, menu yang ditampilkan hanya beranda, informasi dan tentang kami. Tapi setelah kita login, menunya itu bertambah menjadi pemesanan pustaka, laporan peminjaman, dan juga pengusulan pustaka. Tentunya menu-menu ini dapat kita manfaatkan ya secara maksimal. Baik, kita akan langsung mengupasnya satu persatu ya. Di sini ada menu informasi, isinya ada berita, guide, atau bantuan, hubungi kami, serta kontak online. Berita itu biasanya berisi informasi tentang perpustakaan, ada kegiatan apa, seperti itu, tapi ini kebetulan belum terupdate beritanya, jadi kita langsung ke guide. Nah, ini adalah isi dari menu guide. Menu guide ini tujuannya adalah untuk muncul ya, menu guide. Muncul enggak, teman-teman? Belum muncul. Belum, Mbak Dea. Jadi di menu guide ini ada itu ya, semacam petunjuk atau cara pakai dari menu-menu di digital library. Di dalamnya, mungkin kalau teman-teman sudah juga ikut login di akun Digilibnya masing-masing, di menu guide ini isinya ada beberapa petunjuk atau buku panduan, semacam buku panduan untuk menggunakan menu-menu di SIM, menu-menu di Digilib. Di antaranya ada pencarian katalog, perpanjangan online, pemesanan pustaka, pengusulan pustaka, panduan upload mandiri, dan juga peraturan dan tata tertib perpustakaan Wonogiri. Di situ dijelaskan secara detail, secara rinci, jadi informasi ini dapat diakses oleh siapa saja yang masuk ke laman Digilib. Seperti itu ya teman-teman. Langsung ke ini ada hubungi kami. Nah, selain di media informasi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, teman-teman juga dapat berinteraksi dengan kami perpustakaan melewati ini menu hubungi kami ini. Jadi kalian bisa menuliskan kritik dan juga saran kepada kami lewat Digilib ini. Jadi tinggal diisi ini kolom-kolomnya, lalu tinggal dikirim. Tentunya kami sangat menerima ya kritik dan saran yang membangun untuk perkembangan perpustakaan kita ya. Selanjutnya ada kontak online, ini fungsinya juga sama untuk berinteraksi juga dengan perpustakaan. Selanjutnya ada menu tentang kami, ini isinya ada fasilitas, layanan, koleksi, dan juga keanggotaan. Nah, di perpustakaannya tuh fasilitasnya ada apa saja? Kita menyediakan komputer untuk absensi, komputer untuk akses katalog online yang sudah standby setiap hari, memang dikhususkan untuk mengakses katalog online. Lalu ada komputer untuk penelusuran tugas akhir, komputer untuk internet, ruang diskusi, dan juga ruang baca. Kita juga ada wifi, karena itu adalah
hal yang paling dicari oleh mahasiswa ya selama ini. Kalau di perpus pasti tanya wifi, jadi jangan sungkan-sungkan kita wifi-nya ini untuk siapa saja. Sebenarnya kita juga sudah menuliskan wifi-nya, password-nya apa, username-nya apa itu di meja katalog itu sudah ada. Mungkin kalau teman-teman belum tahu bisa langsung bertanya kepada kami petugas perpustakaan. Selanjutnya ada menu layanan. Nah, layanan di sini ada bidang layanan informasi, promosi dan kerjasama, bidang layanan multimedia, bidang layanan serial dan juga layanan referensi. Selanjutnya ada bidang layanan sirkulasi dan layanan bebas pustaka. Kalau layanan informasi ini lebih ke keanggotaan, khususnya keanggotaan untuk anggota di luar Sivitas Akademika Wonogiri. Jadi kan kalau keanggotaan khusus untuk Sivitas Akademika Wonogiri, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa, kita kan secara otomatis. Jadi sistemnya kampus itu langsung terhubung dengan sistemnya perpustakaan. Jadi semua Sivitas Akademika secara otomatis akan menjadi anggota perpustakaan. Nah, ini lebih dikhususkan untuk kalau yang bidang layanan informasi ini lebih dikhususkan untuk anggota dari luar Sivitas Akademika Wonogiri. Nah, ini ada layanan kartu membaca, layanan kartu super, seperti itu ya. Kemudian ada bidang layanan multimedia. Jenis layanan multimedia yang ada di Wonogiri yaitu koleksi digital. Ini biasanya ada skripsi, lalu ada layanan penerimaan tugas akhir, dan juga kita sudah menyediakan komputernya untuk mengakses koleksi-koleksi digital kita ya. Kemudian ada bidang layanan serial, jadi di perpustakaan itu tidak melulu koleksinya itu tentang buku dan juga skripsi, tapi kita juga melanggan beberapa majalah beserta surat kabar. Di antaranya yaitu ini, ada Perpus Aula, surat kabarnya ada Jawa Pos dan Radar Bojonegoro. Dan ini bisa dibaca oleh siapa saja yang berkunjung ke perpustakaan. Kemudian ada bidang layanan referensi. Nah, layanan referensi ini berisi koleksi-koleksi referensi. Di antaranya itu biasanya ada ensiklopedia, biografi, buku tahunan, skripsi, itu juga masuk koleksi referensi, di mana koleksi referensi ini bisa dipinjam ya. Mungkin seringkali ada mahasiswa yang bertanya, Mbak, laporan KKN-nya boleh dipinjam atau skripsinya boleh dipinjam. Nah, kalau untuk koleksi dari lokal konten, karya-karya yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Wonogiri itu tidak bisa dipinjam dan memang dikhususkan hanya untuk dibaca di tempat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada layanan sirkulasi. Jadi ini layanan sirkulasi itu adalah layanan untuk peminjaman dan juga pengembalian serta perpanjangan. Kemudian ada bidang layanan bebas pustaka. Nah, kalau layanan bebas pustaka ini lebih dikhususkan pada mahasiswa tingkat akhir ya teman-teman. Jadi nanti kalau di sini kan audiensnya mahasiswa baru. Nah, mungkin kalau nanti pas memasuki semester akhir, jadi untuk syarat kelulusan itu memang diharuskan untuk menyelesaikan administrasi di perpustakaan dulu. Apakah masih ada tanggungan peminjaman atau tanggungan denda, gitu. Jadi harus diselesaikan sebelum lulus. Kemudian ada menu koleksi. Nah, koleksi di perpustakaan itu apa saja? Tadi mungkin sudah saya singgung sedikit-sedikit. Di antaranya yaitu ada buku, referensi, tugas akhir, majalah, jurnal dan e-jurnal, serta dokumentasi. Selanjutnya keanggotaan. Tadi juga sudah saya singgung, keanggotaannya untuk kita, Sivitas Akademika, secara otomatis. Nah, kalau di sini dikhususkan informasinya untuk anggota selain Sivitas Akademika Wonogiri. Seperti itu. Nah, tiga menu tadi ini adalah menu-menu yang bisa diakses tanpa login ya teman-teman. Kalau kita sudah login, menunya ini bertambah seperti itu.
Nah, untuk menu pemesanan pustaka ini dilakukan ketika buku yang ingin kita pinjam itu ternyata statusnya sedang dipinjam oleh si A. Nah, kita di sini bisa melakukan sistem booking. Jadi ketika buku tersebut sudah dikembalikan, maka untuk peminjaman selanjutnya itu bisa kita pesan untuk kita pinjam. Itu ya. Nanti di sini ada bisa dituliskan kalau di kolom-kolom yang tersedia nanti. Selanjutnya menu laporan peminjaman yang ini. Seringkali kan kita pinjam buku, tapi kita lupa tanggal peminjamannya itu berapa ya, tanggal pengembaliannya itu berapa ya. Nah, di sini tuh ada kolom yang berisi informasi tentang pustaka yang sedang kita pinjam. Jadi jenis pustakanya apa, judulnya apa, tanggal pinjamnya tanggal berapa, pengembaliannya tanggal berapa, perpanjangan dan juga dendanya itu nanti bisa dilihat di sini. Kita juga bisa melakukan perpanjangan secara mandiri di sini ya teman-teman. Selama batas pengembaliannya itu belum terlewati, jadi belum terlambat lah istilahnya. Nanti di sini ada tombol untuk perpanjangan, nanti tinggal diklik. Kita juga bisa tahu kalau misalnya buku yang kita pinjam ini terlambat, dendanya berapa. Ini nanti akan muncul di kolom denda. Lalu ini juga ada kolom untuk riwayat peminjam. Tuh suara, oi. Tes, bisa didengar ya suara saya? Bisa Mbak Koni. Ini deh ya, pakai akunnya Mbak Koni. Siap. Oke, sebentar. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan belum ya tadi ini menu pengusulan pustaka? Belum Mbak. Belum. Oke. Kita akan bahas menu pengusulan pustaka ini. Jadi untuk menu pengusulan pustaka ini dikhususkan untuk misalnya nih teman-teman di silabus perkuliahannya itu ada buku yang mengharuskan kita punya buku tentang filsafat pendidikan misal. Nah, ternyata pas dicari di perpustakaan itu bukunya tidak ada. Nah, teman-teman bisa mengusulkan untuk pengadaan buku melewati
kolom pengusulan pustaka ini. Jadi tinggal diisi kolom-kolomnya ini dari judul pustaka, harganya berapa. Kalau mungkin belum tahu harganya bisa diestimasi, dikira-kira saja. Lalu pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbit, dan lain sebagainya. Lalu tinggal diklik simpan. Seperti itu. Nanti di sini di bawah akan muncul riwayat pengusulan pustakanya. Jadi kita pernah mengusulkan buku apa saja ya, nanti akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, di sini juga kalau kalian lihat di kolom sebelah kanan, di sini juga ada directory. Ini adalah koleksi-koleksi yang kita miliki. Nah, selama kita kan baru pakai SIM ini sekitar 1 tahun ya. Jadi kita fokuskan untuk alih informasi dari sistem yang lama ke sistem yang baru ini. Kita fokuskan terlebih dahulu ke buku, laporan KKN, laporan PKL, dan juga skripsi. Jadi mungkin bisa dilihat di sini masih banyak yang kosong, dan yang sudah banyak terisi adalah buku, laporan praktek kerja, lalu ada skripsi, tesis, seperti itu. Jadi mungkin kedepannya kita akan juga terus menambah informasi-informasi lainnya, koleksi-koleksi yang lainnya, nanti bisa dilihat di Digilib. Seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan tentang Digilib. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kok Pak Ister nganggo sepedaku ya. Jadi mungkin repositori ini akan disampaikan oleh Bu Koni. Pak. Jadi saya persilahkan untuk Bu Koni melakukan presentasi. Oke, saya persilakan untuk pemateri kedua yaitu Mbak Nur Khani Atul Musliha SIP. Kepadanya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Khani Atul Muslihah, salah satu staf di Perpustakaan Wonogiri. Tadi Bu Dea udah menjelaskan gambaran singkat tentang Perpustakaan Wonogiri dan juga Digilib. Mohon maaf sebelumnya ya, karena saya agak flu, jadi suara saya mungkin kadang-kadang batuk. Oke, langsung saja. Saya share screen ya. Teman-teman di sini mungkin mahasiswa baru itu sebenarnya belum banyak tahu ya sepertinya tentang repositori. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang repositori Wonogiri. Repositori itu apa? Secara garis besarnya, repositori itu tempat penyimpanan informasi. Jadi kalau di perguruan tinggi, repositorinya isinya ya tentang biasanya tentang karya-karya ilmiah, tugas akhir, tulisan-tulisan para dosen dan mahasiswa itu biasanya masuk di repositori perguruan tinggi. Nah, kalau tampilan repositori Wonogiri itu seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Kita langsung saja ke repositori Wonogiri ya. Kok gak muncul ya? Alamatnya itu kita ketik
repository.punugiri.ac.id. Nah, ini adalah tampilan paling depan dari repositori Unugiri. Ada menu home, about, browse, dan ada menu dijilid yang ini nanti langsung kalau diklik nanti langsung menuju ke laman dijilid. Saya jelaskan di sini ya. Ada di home ini ada prosedur unggah mandiri, teman-teman. Nah, ini unggah mandiri ini khusus untuk mahasiswa akhir. Jadi mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsi, mulai dari tahun ini kita memang sudah mengunggah mandiri file skripsi di repositori. Gitu. Jadi mahasiswa masing-masing akan mengunggah mandiri, panduannya ada di sini. Panduan unggah mandiri bagi mahasiswa, ada tutorial YouTube-nya juga. Nah, kalau untuk latest edition ini adalah file terakhir yang diupload di repositori. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada tulisan para dosen kita yang baru saja diupload di sini. Kemudian search repository. Ini untuk gunanya itu untuk mencari file yang ada di repository ya. Secara advance, artinya kalian bisa mencari dokumen di repository, tapi secara khususnya. Jadi kalian sudah tahu kalian akan mencari apa, itu biasanya ada di menu search. Nah, nanti ada sendiri menu browse ini sesuai dengan kebutuhannya. Kalau search itu lebih ke apa ya? Kalian sudah tahu file apa yang akan kalian cari. Gitu. Contohnya, misalkan kita isi ini nggak semua kolom harus diisi ya teman-teman. Jadi bisa diisi contohnya di title, judulnya. Kita contohkan pendidikan Islam. Nah, ini bisa diisi salah satu aja. Lalu diklik search. Nah, nanti akan muncul judul-judul yang berkaitan dengan kata kunci yang telah kita ketik tadi, gitu. Nah, sebenarnya di menu search ini kita juga bisa langsung ngetiknya di pojok kanan sini, teman-teman. Jadi nggak usah langsung di home-nya, tapi bisa di pojok sebelah kanan ini. Oke. Terus di bawah menu search ini ada browse repository. Ya, coba kita klik. Nah, kalau di browse repository ini browse by subject. Maksudnya adalah kita bisa menelusuri file-file di repository berdasarkan subjeknya atau topik yang tercantum di file tersebut. Contohnya ya. Nah, kita menggunakan subjeknya ini menggunakan DDC ya. Jadi ini subjeknya ini berdasarkan topik-topik tersebut. Ini ada beberapa topik, banyak ya. Nah, ini bisa langsung diklik. Misalkan contoh ya. Agama. Oke. Nah, ini bisa langsung muncul file-file yang sesuai dengan topik yang kalian klik tadi. Ini kliknya apa? Topiknya tentang agama. Jadi ini muncul judul-judul yang berkaitan dengan agama gitu. Oke. Selanjutnya repository police. Ini berkaitan dengan
belum muncul apa-apa ya di sini. Sebenarnya ini tentang kebijakan di repositori, tapi bisa kita lewati aja, teman-teman. Kemudian about. Nah, di menu about ini ada kontak informasi yang bisa dihubungi ke Perpustakaan Wonogiri, ada emailnya. Nah, this site is powered by ePrint, jadi dikembangkan dari ePrint 3, teman-teman. Selanjutnya menu browse. Ini ada 4 pilihan, jadi kita bisa mencari file di repositori itu berdasarkan tahun, subjek, division, dan author. Division itu adalah itu teman-teman, apa? Prodi. Jadi kita bisa nanti cari file-file skripsi berdasarkan prodi masing-masing ya. Kita urut dari atas ya. Browse by year. Nah, perlu diketahui bahwa Perpustakaan Wonogiri ini baru mengembangkan repositori itu baru sekitar 1 tahun. Jadi kita selama 1 tahun ini mengupload sejumlah file-file di repositori itu sejumlah ini teman-teman. Jadi memang belum lengkap, kecuali di tahun 2022 ini sudah hampir terpenuhi. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini memang kita masih terus kita isi karena file-file ada yang belum didigitalisasi, ada file yang belum kita miliki gitu. Jadi kita masih proses ke alih media gitu. Nah, ini berdasarkan tahun. Kita bisa menelusuri file di repositori berdasarkan tahun uploadnya. Contoh, misalkan teman-teman di sini mau nyari skripsi kakak tingkat tahun lulus di tahun 2021 misalkan. Nah, itu bisa diklik tahunnya. Nah, ini muncul. Terus caranya kalian harus tahu dulu misalkan namanya. Biasanya itu harus tahu dulu namanya ya. Kalau di sini ini kalian bisa langsung klik berdasarkan nama akhirnya. Pengarang. Jadi pengarang di repositori ini diurut berdasarkan nama pengarang dan nama akhirnya. Contohnya misalkan namanya Siti Nur Afifah. Jadi dia ada di urutan Afifah. Bisa kalian temukan di sini. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini bisa kalian temukan di sini berdasarkan tahun. Kalau mau menelusuri berdasarkan subjek, ini sama seperti tadi ya sebenarnya. Tapi ya ini sama persis seperti yang tadi. Cuma bedanya ini dia ada di menu browse, yang tadi kan ada di home. Kemudian yang ketiga adalah browse by division. Nah, ini berdasarkan prodi masing-masing, berdasarkan fakultas. Ini ada FIK, FKIP, FST, FSA. Kita coba di farmasi ya. Karena FIK ini prodinya hanya 1, jadi ini jumlahnya sama. Gitu. 43. Oke, kita klik. Nah, di sini yang ada di repositori ini koleksi skripsi tahun 2022 dan 2021. Kalau misalkan sudah ada lulusan di tahun sebelumnya dan ternyata tidak ada di repositori, itu berarti belum diupload ya, teman-teman. Kita coba klik. Nah, ini adalah skripsi dari mahasiswa farmasi yang lulus pada tahun 2022. Atau bisa juga ini ada koleksi
hasil tulisannya dosen. Dan tuh ngeprint sampel. Aneh, benem dong. Oke, lanjut lagi ya. Yang terakhir ini browse by author. Jadi kita bisa menelusuri file di repository berdasarkan nama pengarang. Nama pengarang. Tadi sudah saya jelaskan, nama pengarang yang dimaksud ini adalah nama terakhir ya. Jadi bukan nama yang secara urut. Jadi seperti penulisan kutipan atau di daftar pustaka itu kan biasanya nama akhirnya ada di depan. Di repository ini juga sama seperti itu. Contoh ya, kita lagi nyari skripsinya mahasiswa yang namanya Abdul Wahab. Nah, kita cari di kolom W karena nama akhirnya Wahab. Kita klik, oke. Nah ini ketemu. Ya. Diklik, kemudian kita coba kali ini. Tadi kan cuma nyari-nyari aja, sekarang kita coba klik ya. Nah, tampilannya seperti ini kalau kita sudah ngeklik, udah milih ininya skripsi yang akan kita telusuri ini. Nah, ini judulnya yang paling atas. Covernya. Nah, untuk informasi ya teman-teman, jadi di repository Unugiri itu file yang bisa diakses secara bebas itu adalah file cover, awalan, bab 1, bab 5, dan daftar pustaka. Nah, selain itu ada file bab 2, bab 3, bab 4, dan lampiran itu kita tutup. Jadi teman-teman bisa membaca file yang kita tutup ini di perpustakaan lewat komputer yang sudah disediakan di perpustakaan khusus untuk mengakses repository dan dijilid. Gitu. Nah, kita coba ya. File bab 1 kita buka. Nah, ini isinya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Untuk misalnya bab 4 mau kita buka, nah ini nggak bisa. Kita nggak bisa ya, harus punya akun dulu, tapi untuk teman-teman ini belum bisa buat akun. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengakses bab 2, bab 3, bab 4, dan lampiran, itu bisa dibaca langsung di komputer repository yang sudah disediakan di perpustakaan. Ini abstraknya. Oke. Ini informasi terkait skripsi dari mahasiswa tersebut. Gitu. Nah, ini tadi ada menu dijilid ya. Jadi kalau kita klik, ini bisa langsung menuju ke laman dijilid. Contoh. Nah, ini bisa langsung masuk tadi. Oke. Kalau ada kolom di pojok kanan ini, sama ya seperti yang saya jelaskan tadi di kolom search. Cuma dia memang lebih ringkasnya, bisa dicarinya di sini ya. Jadi nggak usah di home ini, nggak usah ke sini, tapi langsung bisa diklik di sini. Gitu teman-teman. Oke, saya kembali ke PPT tadi. Nah, ini adalah ya perpustakaan Unugiri ya. Jika teman-teman belum pernah mampir ke perpustakaan, tampilannya itu seperti ini teman-teman.
jadi serba hijau. Di pintu masuk ini, nah di samping ini, samping pas sebelah, kalau kalian masuk sebelah kanan itu ada komputer absen. Jadi teman-teman masuk langsung absennya di sini, di komputer dekat pintu ini. Diketik NIM-nya, kemudian di enter. Kalau muncul namanya, berarti sudah berhasil. Kalau tidak muncul, pertama itu biasanya karena jaringan, kedua karena teman-teman mungkin belum aktivasi SIM perpustakaan. Jadi nanti bisa langsung bilang ke staf perpustakaan untuk mau aktivasi anggota perpustakaan, nanti diuruskan dan nanti kalian secara otomatis bisa menjadi anggota perpustakaan. Tapi biasanya untuk mahasiswa baru ini insya Allah semuanya sudah otomatis ya. Kemudian sebelah kiri jika kalian masuk di perpustakaan ini ada locker. Nah, nanti tasnya dititipkan di sini teman-teman, biar lebih aman dan kondusif. Jadi tasnya nggak semrawut di dalam perpustakaan. Jadi satu di sini nanti. Ini ada komputer absen, komputer OPEC. Ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi komputer ini yang di belakangnya absen itu yang digunakan untuk mengakses Digilib dan repositori. Jadi kalian bisa nyari dan baca file-file skripsi itu di komputer ini. Gitu. Nah, kalau lewat komputer ini kalian bisa baca full aksesnya. Jadi bab 2, bab 3 itu bisa kalian baca di sini. Kalau lewat komputernya masing-masing, misalnya kalian akses pakai HP, pakai laptopnya sendiri, itu cuma bisa dibaca bab 1 dan bab 5-nya aja. Nah, ini ada ruang koleksi, ada ruang baca. Nah, ini di sini nih ada ruang skrip, di belakangnya locker tadi, ruang skripsi, ini juga ruang skripsi, gitu. Seperti itu teman-teman gambaran dari perpustakaan beserta Digilib dan repositori perpustakaan. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pemateri Mbak Dia Alfi Agustina dan Mbak Nurhani Atul Musliha yang telah memaparkan ulasan materinya yang secara jelas dan ringkas. Kemudian acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi kali ini kami batasi maksimal 5 pertanyaan dengan mekanisme menyalakan kamera dan mic-nya. Kemudian peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi kali ini. Saya persilakan kepada para peserta untuk bertanya. Setelah saya persilakan, sebutkan nama. Kemudian pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan akan dijawab pada akhir sesi tanya jawab. Bagi peserta, saya persilakan. Monggo peserta, saya persilahkan untuk bertanya kepada pemateri. Halo Mbak Lailin. Iya, gimana? Ini saya baca
Di kolom chat ada yang tanya dari Nurul Afifah PGMI 1A. Nurul Afidah, maaf. Info dong, tadi masuk akunnya sandinya apa? Ini gimana ini? Kan sudah Ini masuk. Mungkin maksudnya akun Dijilib, Mbak. Oh, ya baik-baik. Jadi Mbak Nurul Afifah ya. Ini bertanya bagaimana cara masuk akun Dijilib ya, baik dari username-nya sama sandinya bagaimana? Oke, saya tampung terlebih dahulu ya. Apakah ada lagi pertanyaan? Izin masuk, moderator. Ya boleh. Ya, dari perpustakaan ini sudah menyiapkan door prize bagi mahasiswa yang aktif bertanya. Nanti akan ada door prize dari perpustakaan. Jadi mumpung ada kesempatan untuk bertanya kepada saya maupun Bu Koni, jadi silakan bertanya. Nanti kita juga akan kasih door prize loh. Hadiahnya sangat menarik. Monggo peserta yang lainnya, silakan bertanya. Izin bertanya atas nama Putri Darmayanti. Ya. Silakan, Kak. Ya, saya mau bertanya, seumpama tuh kita punya kayak tulisan ataupun karya, mungkin berupa kayak jurnal atau mungkin ya kayak karya-karya tulisan gitulah. Seumpama itu bisa nggak sih kita upload di perpustakaan kita ini di Unugiri? Maksudnya nanti bisa jadi bahan bacaan juga buat mahasiswa yang lain gitu. Bisa nggak seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Saya tampung. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, untuk pertanyaan pertama dan yang kedua ini saya akan akan langsung dijawab oleh pemateri. Terima kasih atas pertanyaannya dari Putri Darmayanti. Ini prodi apa ya, Putri Darmayanti? Halo, Mbak Putri? Iya, bagaimana Mbak? Mbak Putri dari prodi apa? Saya dari PAI. Oke. Jadi teman-teman, jawabannya adalah ya bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tulisan, punya karya ilmiah, itu bisa dimasukkan jadi koleksinya perpustakaan. Caranya gimana? Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi perpustakaan untuk kita bantu cara uploadnya, atau bisa kita uploadkan oleh staf perpustakaan gitu. Nanti biasanya kita uploadnya di repositori. Jadi kita upload di repositori, kemudian bisa diakses oleh teman-teman yang lain gitu. Beberapa teman mahasiswa Unugiri sudah ada yang seperti itu, Mbak. Jadi kalau punya karya tulis, silahkan langsung ke perpustakaan. Misalnya ingin diupload di repositori, bisa langsung
menghubungi perpustakaan gitu. Cukup Mbak Putri? Iya, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Oh iya Mbak Koni, untuk pertanyaan tadi bagaimana cara masuk akun Digilip dengan sandinya? Dan kata sandinya itu bagaimana? Monggo dijawab oleh pemateri. Saya persilakan. Sepertinya itu saya salah paham ya. Itu bukan masuk di akun Digilip. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya jelaskan lagi. Masuk akun Digilip itu menggunakan nomor induk mahasiswa. Username-nya pakai nomor induk mahasiswa, kemudian sandinya itu sama dengan ketika teman-teman masuk di SIM, akun SIM. Tuh. Jadi teman-teman kan pasti punya akun SIM. Nah, itu masuknya sama persis seperti itu. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi bagi para peserta? Barangkali ada izin- yang masih kurang paham. Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan sebutkan nama dan prodinya ya, Mbak. Iya, nama saya Husnul Khotimah, saya dari Prodi BSA, Bahasa dan Sastra Arab. Izin bertanya, kira-kira yang bisa diakses melalui Digilip, maksudnya bisa dibaca secara online lewat HP masing-masing itu yang jurnal-jurnal atau karya-karya para mahasiswa atau bagaimana ya? Soalnya kan tadi kalau skripsi masih kekunci gitu. Udah, pertanyaan gitu aja. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana atau kira-kira cara mengakses baik itu jurnal ataupun artikel dari akun Digilip ya Mbak ya? Oke, monggo pemateri. Saya persilakan untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Husnul Khotimah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Husnul Khotimah dari Prodi BSA ya. Pertanyaannya, kira-kira yang bisa diakses dari Digilip itu apa? Seperti itu ya Mbak pertanyaannya ya, yang bisa diakses di rumah. Iya. Iya, Kak. Oke. Jadi untuk Digilip ini kita kan baru pakai sekitar 1 tahunan. Jadi selama 1 tahun itu kita terfokus pada alih sistem dari sistem yang lama ke sistem yang baru ini, khususnya pada koleksi buku, laporan KKN, laporan PPL seperti itu. Jadi kalau untuk Digilip yang bisa diakses secara menyeluruh, bukan hanya judulnya saja itu sementara ini belum ada. Tapi kalau untuk mengakses jurnal karya dari sivitas akademika kita itu bisa diakses di repositori. Kalau jurnal kita sistemnya terbuka, selama ini open access. Tapi kalau skripsi masih terkuncinya pada bab-bab tertentu saja. Itu Mbak. Bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Mbak Lailin mau nambahin ya. Ya. Silakan Jadi Mbak. kalau misalnya teman-teman itu pengen mengakses jurnal, karena sebenarnya jurnal di Unugiri itu dikoordinir oleh LPPM. Jadi Ya. teman-teman bisa mengunjungi lamannya LPPM untuk mengakses jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh kampus Unugiri gitu. Untuk sementara kalau jurnal di dalam kampus memang yang mengurus adalah LPPM gitu. Jadi di perpus memang belum tersedia jurnal online-nya gitu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Husnul Khotimah? Apakah bisa diterima jawaban dari pemateri kali ini? Iya, Kak. Sangat jelas sekali, terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lain dari peserta?
Izin bertanya, Kak. Iya, sebutkan nama dan prodinya ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Delia Limatus Sadia. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya mau bertanya, ini untuk penggunaan sistem perpustakaan digital ini apakah ada mungkin sudah terjadi ada tantangan-tantangan mengenai adanya perpustakaan digital ini? Sudah ada yang terjadi atau belum? Kan kalau misalkan kita mengetahui tantangan-tantangan apa yang bisa terjadi melalui media digital perpustakaan ini, kita bisa lebih mengantisipasi gitu ke depannya supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan perpustakaan digital ini. Gitu, Kak. Bagaimana, Mbak? Apakah ada tantangan atau Ya, dari kekurangan klip gitulah. ini ya? Intinya Oh. kekurangan. Iya. Apakah ada kekurangan dari media di klip kali ini? Oke, Pak. Terima kasih. Saya langsung balikan ke pemateri. Bagaimana? Apakah bisa langsung dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adelia ya, dari Prodi HES. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu, ini maksudnya tantangan itu dari segi penggunanya atau dari kami sebagai pengelola? Kita sebagai penggunanya gitu, Kak. Baik, tantangan dari segi pengguna. Kalau selama kita menggunakan SIM atau SIM perpustakaan ini, menggunakan Digilib, kita belum menerima keluhan sih, belum ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apa ya, mengeluh tentang Digilibnya kok susah dibuka, kok tidak bisa diakses, seperti itu kita belum ada tantangan yang seperti itu. Kalau dari segi pengguna. Seperti itu Mbak Adelia. Bagaimana Mbak Adelia? Apakah bisa diterima jawabannya? Iya, bisa diterima. Berarti untuk sampai saat ini belum ada keluhan-keluhan mengenai pengguna perpustakaan digital ini ya. Kan kalau misalkan ada, kan kita bisa diberitahu, nanti kita bisa mengantisipasi ke depannya, gitu. Bisa saring lagi seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Ya, sama-sama. Halo Mbak Lailin. Oke, bagaimana? Mungkin tantangannya dari pengguna itu karena mereka belum mengetahui secara detail kebijakan dari perpustakaan Wonogiri. Contohnya misalnya di repositori, kita kan hanya membuka file itu bab 1, cover awalan bab 1 dan bab 5. Nah, kadang itu masih banyak keluhan, kok ini nggak bisa dibuka ya, caranya bukanya gimana gitu. Padahal itu memang sudah kebijakannya kampus, kalau file skripsi itu ya memang kita open access-nya itu bab-bab tertentu gitu. Jadi memang kita nggak bisa buka semuanya. Di kampus-kampus lain pun juga seperti itu ya kebanyakan. Jadi yang full open access itu hanya beberapa kampus, nggak semua kampus di Indonesia itu open access teman-teman. Jadi kita juga sama seperti kampus-kampus lain gitu. Jadi mungkin kendalanya di situ, teman-teman mungkin banyak yang belum mengetahui kebijakannya perpustakaan itu seperti apa, jadi terkendala gitu. Terkendalanya mungkin di hal-hal seperti itu sih.
Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada lagi? Tinggal satu pertanyaan lagi. Saya persilahkan apabila ada yang masih kurang paham terkait penggunaan Digilip kali ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan untuk sesi terakhir. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada pemateri yang sudah sangat baik dalam memaparkan materi kali ini. Baik, sebelum ke segmen penutup, berikut saya sampaikan kembali kesimpulan acara sosialisasi kita kali ini, yaitu yang mana pemateri tadi sudah menyampaikan langsung saya ulang lagi. Sebelum ke segmen penutup, berikut saya sampaikan kembali kesimpulan acara sosialisasi kita kali ini, yang mana pemateri tadi sudah menyampaikan langsung secara teknis bagaimana dari mulai kita masuk perpustakaan sampai penggunaan Digilip. Kemudian keberadaan perpustakaan khususnya Digilip ini berperan sangat penting dan dalam memberikan kemudahan pada sivitas akademika baik mahasiswa maupun pengguna akademika yang lainnya dalam aksesibilitas informasi dan literasi sains. Oke, kesimpulan pada sosialisasi kali ini yaitu yang mana tadi sudah disampaikan bagaimana kekurangan dari akun Digilip yang selama ini atau sejauh ini belum ditemukan adanya keluhan terkait aplikasi atau penggunaan Digilip tersebut, dan bagaimana atau apapun yang ada di Digilip itu termasuk tadi adanya skripsi atau kemudian penelitian terdahulu, kemudian ada artikel atau karya ilmiah yang katanya bisa di-upload di akun Digilip, dan bagaimana kemudahan untuk mengaksesnya. Hadirin yang atau peserta yang berbahagia kali ini, sampailah kita di penghujung acara sosialisasi penggunaan Digilip 2022. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatian peserta semuanya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.